gerakan kami ini kan bagaimana menggerakkan minat baca. Jadi dengan Iya, Mas betul. Doni dan jamaah lain wakafkan Al-Quran ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, itu akan ada apa kegiatan membaca yang luar biasa di dalam masjid itu gitu loh. Jadi Kalau luar kemarin biasa. saya menjadi petugas kloter, ada jemaah saya yang memang yang mewakafkan Quran, Bapak. Dan kami Ya. sudah kalau waktu itu kami koordinasi ke sektor khusus, kami Hmm. harus koordinasi ke siapa, kami kemudian diberi apa kontaknya, ya kami langsung kemarin waktu itu kami dengan jamaah yang ke Kalau kami kalau pengalaman saya untuk Mas kita Doni melaksanakan itu itu gampang kalau sendiri. pengalaman saya. Saya beli Quran Diletakkan saja saja, Pak. di pinggir jalan, saya beli Quran di pinggir jalan Diletakkan. gitu kan. Tapi Qurannya yang memang yang standar dibaca di Masjidil Haram, jangan yang model lain. Kan ada yang standar tuh Iya, modelnya. iya, Nah, kita beli iya. satu mushaf atau dua mushaf gitu, langsung masuk ke masjid, taruh di masjid. Niat, ya Allah, Iya. saya mewakafkan Quran. Nah, mudah-mudahan dibaca oleh seluruh jamaah, oleh sebagian besar jamaah itu luar biasa itu. Itu bagian dari gerakan literasi, maaf Iya, Mas Bapak. Tony. Jadi bagai Iya. itu tadi. Nah, seperti tadi kebetulan ya kita bicara juga Maulidun Nabi. Saya juga nggak tahu sejarahnya kenapa Maulidun Nabi itu diganti dengan maktabah. Jadi perpustakaan, jadi pusat bacaan. Jadi ada pojok baca di situ ya. Itu di luar Masjidil Haram. Saya nggak tahu karena perkembangan pembangunan apa sudah dibongkar. Mudah-mudahan tidak dibongkar gitu. Kalau dulu dekat terminal, ada terminal di situ tuh, ada terminal bus gitu loh. Yang mau ke Tanim ke apa itu biasanya ke situ tuh anunya. Nah, itu di Jadi ini luar biasa. Baru proses itu Bapak kayaknya itu, baru proses pembangunan lagi karena perluasan itu. Untuk Iya, Masjidil Haram yang ke arah tadi yang Bapak sampaikan itu. iya. Iya. Dan itu yang di Babu Salam itu sudah melebar juga itu kan keluarnya itu karena Nggih. apa? Sai-nya diperluas. Terus apa itu? Iya sai ya, yang di situ lurusannya itu sai-nya itu kan Tapi diperluas kalau itu. Bapak Salam masih aman, Bapak. Masih Iya, aman. yang lagi masih aman. Kalau yang pembongkaran itu di pintu 100 yang ke arah Jarwal tadi yang Bapak sampaikan ke arah Ya, terminal terminal bus Jarwal itu Bapak. ya. Itu sekarang dibuat terowongan jadi langsung. Sekarang ini bercanda nih. Bisa menghitung nggak jumlah terowongan di Mekah itu? Ada berapa kira-kira Mas Doni? Kalau yang saya lewati yang untuk dari masjid itu cuma Jarwal, Bapak. Iya. Kalau yang ya kalau yang ke arah masjid ya, Bapak, yang kita jalan kaki Iya, itu kalau cuma dari ada di Jarwal, Jarwal. tapi Anda coba masuk dari Mispalah, kemudian masuk juga dari apa itu dari Ajiat, dari apa itu kan banyak sekali terowongan-terowongan. Iya, kan terowongan jalan, Pak. Ini yang terowongan ketika jalan kaki langsung ke pintu 100. Di situ Ya, sudah pelataran Masjidil Haram. Jadi kalau mau sholat di situ bisa, Bapak. Itu ya. juga barusan selesai dibangun kayaknya. Saya Di barusan atasnya juga tadi kayaknya. kontak sama anak saya, Mas Adi, Mas Iya. Doni, Mas Adi tadi saya kontak, Adi, kamu lagi sibuk nggak gitu? Kalau nggak sibuk saya mau mau Zoom gitu loh. Waduh Pak nggak bisa, ini lagi dekat Pak Menteri gini gini gini. Emang kenapa? Saya sebentar lagi kan jam 3 harus sudah udah ke Muzdalifah. Jadi daker daker bandara itu ditugaskan ke Muzdalifah Mas Doni, betul yang kata Mas Doni tadi Iya, itu. betul. Nah, Iya. Jadi sekarang untuk Arafah di komandone dari Dakar Madinah, ya, kemudian yang di Musdalifah dikomandani dari Dakar Bandara, baru ya, yang di Mina dari Dakar Mekah, Bapak. Jadi ya, pembagiannya untuk tahun 2024 atau 1445 Hijriah seperti itu. Berbeda dari tahun sebelumnya. ya. Biasanya Arafah itu bandara, Mekah itu di Musdalifah, Madinah itu di Mina, dan sekarang dirubah, Bapak. Itu info yang Ya. kami terima. Putarannya lebih bersemangat lagi. Jadi tidak bosan di situ-situ terus gitu kan. Biar ada variasi gitu loh. Ya. Salam ya sama Iya. teman-teman Oke, kalau ada yang ketemu lagi nanti Iya. dan kalau ke Madinah karena gelombang kedua salam untuk Rasulullah tuh untuk baginda Rasulullah. halo. Amin. Nah ini Pak Kiai Patih, monggo Pak Kiai Patih, monggo Pak Kiai Patih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Kiai bisa hadir di Ya. Zoom Jalan Buku. Kami dari Ah, komunitas Jalan Buku ada mengelola amin. channel Jalan Buku.
termasuk juga dengan Pak Anwar ini, kami sedikit sedang bincang-bincang terkait perbukuan Pak Kiai Patih. Jadi tadi kita sudah sudah bicara dengan Pak Anwar. Saya sekarang dengan Pak Patih ingin mendapatkan sedikit tanggapan terkait dengan bagaimana dengan buku manasik, Pak Kiai. Terima kasih. Buku manasik dalam arti yang diberikan dari kementerian. Ya. Ini sebenarnya itu sangat valid dan sangat bagus karena maksudnya itu dari sumber-sumber yang valid, yaitu dari hadis atau dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim Cuma alaih. itu bagi ya. Jadi itu kan buku manasik ini sudah beberapa puluh kali diperbaiki, direvisi, disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan jamaah. Apalagi banyak yang lansia, Pak Kiai. Jadi itu luar biasa. Jadi ada masukan nggak untuk perbaikan ke depan? Ada. Apa itu, Pak Kiai? Di antaranya kalau bisa doa-doanya jangan terlalu panjang. Nah, itu. Jadi kalau bisa doa-doanya yang singkat ya. Singkat yang biasa dibaca oleh jamaah. Artinya lebih familiar dengan jamaah gitu ya. Ya. Pak Kiai, tadi dari teman saya, sahabat saya ini, Mas Doni tadi baru saja memberikan juga catatan bahwa itu karena bukunya dikecilkan gitu, jadi hurufnya tuh kecil-kecil. Jadi untuk orang yang lanjut usia, orang-orang yang sudah sepuh, itu agak sulit membacanya karena hurufnya terlalu kecil. Apa begitu, Pak Kiai? Allah Akbar. Ya. Sudah anggap cukup. Atau nanti doa apa begitu. Sehingga jamaah itu ketika melihat doa itu mudah. Kalau tebel itu merasa takut, bacanya saja takut. Ya. Kebanyakan seperti itu. Ada takut, ada juga males bacanya karena ketebalan. Ya, kan Pak Kiai kan membimbing tiap tahun ya, membimbing jamaah pergi ke Tanah Suci ya. Tentu ada keluhan atau masukan-masukan tanggapan dari para jamaah. Bagaimana agar buku itu lebih mudah, lebih praktis, lebih tepat guna dipakainya, baik waktu tawaf, waktu sa'i, waktu di jamarat nanti gitu ya. Itu bagaimana itu agar doa-doa itu enak dibaca dan tidak terlalu sulit gitu loh. Ya itu tadi. Kalau sebenarnya untuk kalangan menengah ke atas itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Karena doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja orang yang bawah itu untuk bacanya saja sulit. Jadi kadang-kadang belum satu putaran itu bukunya sudah jatuh, malah nggak kebaca. Ya, ini masukan yang sangat berharga nih Pak Kiai untuk teman-teman di Kementerian Agama untuk bagaimana lebih menyempurnakan lagi. Tapi itu normal karena kalau dulu hampir setiap tahun ya itu ada catatan, kita mengakomodir masukan-masukan dari para jamaah untuk bagaimana ditampilkan seperti itu. Dulu kalau nggak salah pernah bukunya ada 11 macam Pak Kiai. Buku manasik tuh ada 11 macam. Panduan ini, panduan itu, apa-apa segala macam gitu. Nah sekarang lebih simpel. Katanya tadi kata Pak Doni cuma 3 kalau nggak salah dari Kementerian Agama itu bukunya itu. Ada doa-doa, ada panduan manasik, ada apa satunya lagi itu. Nah jadi cuma itu sudah diringkas dari yang 11 buku zaman dulu Pak, zaman dulu bukan sekarang. Zaman dulu tuh ada sekitar 11-10 buku gitu loh. Itu luar biasa. Terus jadi sekarang sudah lebih hemat. Masukan yang terakhir itu membaginya, jangan membagikan ke jamaah itu, mendistribusikannya itu kalau bisa sebelum Ramadan. Itu didistribusikan ke KPIA. KPIA itu membagikan. Ini yang sudah artinya jamaah harus sudah menerima sekitar 5 atau 4-5 bulan sebelum pergi haji ya Pak ya? Iya. Itu karena yang sudah itu sudah hampir berangkat baru datang buku itu, sehingga yang tahun kemarin itu belum habis ini sudah datang lagi, tapi juga datangnya sudah akhir. Jadi
Kurang tepat waktu pengirimannya ya. kurang tepat. Ini kasus di Cirebon atau di mana? Di Semarang gimana Pak Doni? Yang saya ketahui ya yang di Cirebon, khususnya Oh, di itu di Badrul Cirebon. Munir. Kalau di Semarang bagaimana Pak Doni? Distribusi buku manasik seperti apa Mas Doni? Iya, memang sama Bapak. Kami terima mungkin baru ketika mau operasional haji. Jadi, Artinya udah tapi kami Ramadan gitu. Udah bulan Ramadan, udah bulan Syawal. sudah selesai Bapak, sudah Syawal. Jadi Oh, kami terima bersama dengan koper. Jadi sekalian ketika kami kirim koper, itu kami juga kirim buku manasiknya Bapak. oh gitu. Jadi itu masukan berharga ya Mas Doni ya dari Pak Kiai ya tadi ya. Betul, Pak betul Kiai Bapak. Patih ya bahwa sebaiknya itu pengiriman lebih awal. Ya nggak usah 1 tahun lah. Misalnya ada 5-6 bulan misalnya barangkali gitu Pak Kiai ya. Iya. Jadi ini ada beberapa masukan pemirsa tadi pemirsa Jalan Buku yang kami hormati. Jadi ada misalnya tulisannya yang terlalu kecil harus diperbesar. Kemudian doanya diupayakan yang singkat-singkat lah, yang familiar, yang biasa dipakai oleh para jamaah gitu ya. Kemudian juga pengirimannya jangan terlalu mepet ke jadwal pemberangkatan. Jadi waktu manasik di Bapak di Pak Kiai Patih kan itu ada manasik berapa bulan sebelumnya gitu. Itu belum ada buku manasik, belum turun. Yang dari kementerian maksudnya. Kalau itu kan pasti yang punya apa namanya KBIH ada lah. Ketika bikinan dari KPIH itu disodorkan kepada kementerian khususnya Cirebon, itu mendapat tanggapan yang positif, Pak. Ya. Karena memang doanya yang familiar, yang singkat, berlaku untuk menengah ke bawah, terutama yang lansia. Ya, apalagi kan tahun-tahun ini banyaknya yang lansia ya Pak ya. Yang mayoritas kan lansia. Tadi saya dengar Pak Anwar saja itu walaupun belum lansia, berapa tahun? 11 tahun ya Pak Anwar ya tadi. Ngantrinya ya Pak Anwar. Ya, saya nunggu 11 tahun, Pak. Iya, itu lama sekali. Ini terima kasih ya Pak Anwar, terima kasih Pak Mas Doni, Pak Kiai Fatih, dan teman-teman. Salam untuk jamaah. Kami di Indonesia, di tanah air, cuma berdoa, ikut berdoa. Semoga semua rangkaian ibadah haji yang sedang dilaksanakan pada tahun 1445 ini, semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan dengan baik, selalu sehat gitu ya. Kemudian memperoleh haji mabrur. Dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Dengan predikat haji mabrur. Sehingga dapat merubah kehidupan kita di tanah air dengan yang lebih baik lagi ke depan. Saya kira gitu, kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin 2-3 jam lagi Bapak-bapak akan memasuki masa wukuf, saatnya wukuf ya. Sebentar lagi. Ya, selamat melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa bagi yang belum ke Madinah, kalau Pak Anwar belum ke Madinah, Pak Doni belum ke Madinah, nanti ketika sampai di sana, tolong sampaikan salam kami untuk baginda Rasulullah di sana. Gitu. Ya, terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Anwar, atur nuhun matur nuwun Mas Doni. Matur nuwun Pak Kiai Patih semuanya. Ya, terima kasih yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.